kalau yang dilaporkan itu adalah perselingkuhan dengan anak ya, maka jika benar ya antara anaknya Mbak Nikita Mirzani, saudari Loli dengan Fadel itu benar bahwa mereka telah melakukan persetubuhan, meskipun dilakukan suka sama suka, tetap itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Pertama, ketika memang sudah gelar perkara dan ternyata dinyatakan berita sebelumnya adalah naik sidik, maka ini sudah dipastikan proses penyidikan ini sudah terang, cukup bukti ya, penyidik sudah menemukan ini adalah tindak pidana perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu yang pertama. Fadel akan kena ini, menurut Abang seperti apa sih dari sisi hukumnya sendiri nih terkait pasal-pasalnya? Benarkah bisa dikenakan juga pasal berlapis? Baik, semua ini bicara soal asas pembuktian. Kalau memang terbukti bahwa apa yang dilaporkan, apa yang dituduhkan kepada saudara Fadel ini, maka ada beberapa pasal yang akan dikenakan kepada Fadel. Kalau feeling saya dalam waktu dekat akan naik ke penyidikan itu. Bakal ada tersangka dalam waktu dekat. Karena jangan lupa, opini publik sangat mempengaruhi. Kalau terlalu banyak menghujat, polisi pun akan terpengaruh. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini kembali saya menghadirkan beberapa buah video yang akan saya reaksi, masih terkait dengan kasus Fadel Al-Fajar Bajideh dan juga Loli Mirzani. Selama ini kita perhatikan atau kita ikuti di berbagai media sosial bahwa lawyer dari Fadel Al-Fajar Bajideh, yakni Rasman Arif Nasution, selalu menegaskan bahwa kliennya tidak terlibat atau bahkan mengatakan bahwa tidak pernah melakukan seperti apa yang pernah dituduhkan oleh Nikita Mirzani melalui laporannya. Dan bahkan Fadel tidak pernah mengakui perbuatan yang disampaikan oleh Nikita Mirzani. Namun dari pandangan beberapa lawyer ternama tanah air, mereka memandang atau menilai kasus yang saat ini dilaporkan oleh Nikita Mirzani bakal menyeret Fadel Bajideh. Jikalau Fadel Bajideh merupakan orang yang terbukti, baik secara bukti-bukti yang ditujukan, termasuk juga dengan hasil visum dan juga keterangan para saksi dan juga para ahli, maka bukan tidak mungkin Fadel bakal ditahan atau ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini kasus sementara naik dari penyelidikan menjadi penyidikan, dan dengan demikian pandangan dari beberapa lawyer ternama ini mengatakan bahwa sebentar lagi kemungkinan besar Fadel bakal ditetapkan sebagai tersangka. Seperti apa pernyataan atau statement yang bakal disampaikan oleh para lawyer tersebut? Mari kita ikuti video-video selengkapnya. Seperti kita ketahui ya, memang ramai di pemberitaan bahwa Nikita Mirzani ini melaporkan Fadel ya, yang tidak lain informasinya adalah kekasihnya, anaknya Mbak Nikita Mirzani, yaitu saudari Loli. Nah, kalau yang dilaporkan itu adalah persetubuhan dengan anak ya, maka jika benar ya antara anaknya Mbak Nikita Mirzani, saudari Loli dengan Fadel itu benar bahwa mereka telah melakukan persetubuhan, meskipun dilakukan suka sama suka, tetap itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada sanksinya, ketentuannya diatur di dalam pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa meskipun ya dilakukan ya tidak dengan kekerasan atau suka sama suka, ya di situ ada unsur bujuk rayu. Bujuk rayu itu begini, artinya pacarnya itu bisa mengajak Loli misalnya untuk melakukan persetubuhan dengannya. Nah, itu bisa dijerat. Jadi kesimpulannya, kalau memang benar ada persetubuhan, meskipun dilakukan suka sama suka, itu tetap bisa kena pidana. Ancaman hukumannya itu pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak itu adalah paling lama 15 tahun penjara. Itu. Kemudian yang kedua, mengenai dugaan aborsi. Kalau memang benar ya ada dugaan aborsi, itu juga melanggar Undang-Undang Kesehatan.
karena aborsi itu tidak diperbolehkan. Ya, kemudian yang kedua, ada dugaan tindak pidana aborsi yang dilaporkan itu. Nah, jika memang benar ada aborsi, itu tidak dibenarkan. Dalam Undang-Undang Kesehatan, yang dibolehkan aborsi itu adalah yang dilakukan oleh tenaga medis, ya, dalam hal ini dokter. Itu pun karena beberapa alasan, misalnya membahayakan ibunya, ya, atau memang dipandang perlu secara medis harus diselamatkan dengan aborsi kandungannya, maka itu boleh. Tapi sepanjang tidak dilakukan oleh tenaga medis, ya, atau dilakukan oleh orang yang bersangkutan, ya, misalnya dilakukan oleh terlapor, ya, maka bisa kena pidana Undang-Undang Kesehatan itu. Jadi baik dari Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai persetubuhan dengan anak maupun dengan aborsi, ya, jika memang terjadi itu pasti, ya, Pak Del ini bisa dijerat bisa dijerat pidana. Oke. Jadi karena Undang-Undang Perlindungan Anak dalam pasal 81 itu, ya, mengatur barang siapa, ya, melakukan atau membujuk, ya, atau memaksa dengan ancaman kekerasan maupun, ya, dengan bujuk rayu sehingga terjadi persetubuhan dengannya, ya. Nah, pasal tersebut, ya, itu adalah delik formil. Artinya meskipun, ya, siapa namanya meskipun si Loli anaknya itu tidak merasa dirugikan karena suka, tetapi ibunya ini, ya, itu bisa melaporkan karena diatur dalam undang-undang tersebut, ya, bahwa anak itu belum bisa melakukan perbuatan hukum, sehingga yang bisa melakukan perbuatan hukum yang tidak terima adalah ibunya. Jadi meskipun anaknya itu tetap ngotot, saya tidak mau visum, saya tidak menuntut, itu saya suka sama dia misalnya, tetap saja kalau ibunya tidak terima, ya, tetap saja itu bisa diproses. Itu. Jadi kuncinya itu ada di ibunya Loli atau di Mbak Nikita Mirzani itu. Ada. Ya, buat Fadel kalau memang merasa, ya, satu saja dulu, kalau memang merasa pernah melakukan persetubuhan dengan Loli, ya sudah, tidak usah membantah, tidak usah membela diri, langsung saja, ya, minta maaf ke ibunya, kemudian apa yang dia inginkan, misalnya mau tanggung jawab, mau menikahi, ya. Jadi tidak perlu membela diri, tidak perlu membantah, ya, kalau memang merasa, ya, kalau memang benar. Karena percuma mau membantah, mau membela diri, karena sudah diatur pidananya di pasal 81 itu, meskipun dilakukan suka sama suka itu bisa kena pidana. Ya, itu pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak. Betul. Ya, betul. Memang ketentuan undang-undangnya begitu. Jadi meskipun suka sama suka, ya, dilakukan hubungan badan itu, tetap ketika ibunya tidak terima, ibu dari perempuannya, anak perempuannya itu tidak terima, ya, maka bisa diproses secara hukum. Nah, makanya untuk antisipasinya, ya, jika memang merasa benar, ya, jangan sampai duluan dilaporkan. Segera, ya, terang-terangan kepada orang tua korban atau orang tua perempuan, orang tua anak, ya, segera terang-terangan lakukan itikat baiknya, ya, bahwa sampaikan itikat baiknya bahwa memang suka sama suka, kemudian ingin tanggung jawab, ingin menikahi, itu harusnya. Karena mau alasan apapun, mau disembunyikan apapun, mau menghindar bagaimanapun, tetap saja karena hukumnya sudah mengatur, gitu. Nah, dan yang bisa melaporkan itu memang orang tuanya, ya, baik ibunya maupun bapaknya, ya, itu. Ya, pasal itu kan tujuannya adalah untuk melindungi anak, namanya Undang-Undang Perlindungan Anak, ya, untuk melindungi anak dari, ya, tindakan-tindakan, ya, kekerasan seksual, kemudian eksploitasi anak. Nah, itu semangat Undang-Undang Perlindungan Anak itu dibentuk. Nah, jadi dulu mungkin sebelum ada Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan diatur hanya di dalam KUHP, ya. KUHP itu lebih umum. Nah, karena maraknya pergaulan, ya, pada pacaran, kemudian sampai berhubungan badan, makanya sampai ada kekerasan anak, eksploitasi anak, makanya dibuatlah Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi buat saya
Undang-Undang Perlindungan Anak itu memang awalnya suatu solusi ya untuk melindungi anak. Ya, dari segala tindakan-tindakan kekerasan maupun tindak-tindakan eksploitasi seksual maupun kekerasan seksual. Nah, sekarang setelah dibikin undang-undangnya, setelah jadi dan diterapkan, nah ketika memang banyak ya yang dirugikan karena rentan sekali kalau orang tuanya tidak terima bisa melaporkan. Nah, kalau memang tidak terima atau keberatan dengan adanya undang-undang itu ya, yang dalam arti ini kok suka sama suka kok bisa dipidana misalnya dalam hal itu, ya undang-undang itu pasal tersebut ya harus dilakukan uji materi ya atau di judicial review ke Mahkamah Konstitusi supaya bisa dianulir ya. Kalau dengan alasan-alasan ya tentu yang harus masuk akal, yang harus bisa dipertanggungjawabkan kalau keberatan dengan pasal tersebut. Jadi orang yang keberatan dengan pasal tersebut ya, misalnya katakanlah saya pacaran nih, tapi kok saya jadi dipidana, jadi dipenjara, ancamannya besar lagi 15 tahun. Itu boleh ya. Orang yang pernah dikenakan pasal tersebut ya karena pacaran itu boleh mengajukan ya JR atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi ya, karena mereka sudah mengalami bahwa saya ini tidak melakukan kejahatan kan. Menurut orang itu katakanlah yang saya lakukan suka sama suka, tetapi kata pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut itu kejahatan ya terhadap anak meskipun dilakukan suka sama suka, karena akan masa depan anak ini akhirnya ya, jadi suram kan gara-gara masih usia gadis, masih belia ya, itu disetubuhi, akhirnya anak kehilangan lah keperawanannya, anak kehilangan masa depannya, tidak percaya diri lagi. Itu semangatnya. Jadi kalau tidak terima, ingat dulu tuh kan, semangatnya Undang-Undang Perlindungan Anak itu adalah untuk melindungi anak. Jadi ketika mau di JR atau di judicial review, nah itu pun harus ingat pasal itu kan itu. Nah kembali, seandainya orang yang tidak terima itu kemudian mempunyai anak perempuan, itu kemudian ya anak perempuannya menjadi korban yang sama, serupa ya, mengalami hubungan seksual dengan pacarnya, anaknya masih gadis, masih sekolah lagi. Kira-kira apa yang dilakukan oleh orang tersebut yang tadinya mungkin tidak terima dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak? Pasti akan melakukan hal yang sama. Bahkan ketika memang tidak sabar agar pelakunya segera ditangkap, bisa juga teriak-teriak kan gitu. Nah itu jadi tergantung kita pada di posisi mana ya. Pada intinya undang-undang itu bagus sebenarnya ya, untuk melindungi anak ya, untuk masa depannya itu. Pertama buat Fadel ya, kalau memang Fadel ini merasa melakukan persetubuhan atau hubungan badan dengan Loli, maka sebaiknya tidak usah membantah, tidak usah menghindar, percuma akan kena, karena anak itu bisa dibuktikan nanti di visum kan, kelihatan nanti kan. Nah apalagi misalnya diakui juga oleh Lolinya kan. Nah, jadi saran saya ya segera baik-baik ya merapat ya, ke ibunya ya untuk minta maaf dan sampaikan niat baiknya bahwa memang tidak ada niatan jahat ya, sampai niat baiknya bahwa mau tanggung jawab, mau menikahi ya. Itu pun kembali nanti keputusannya kepada Mbak Nikita Mirzani. Nah, kemudian untuk Mbak Nikita Mirzani ya, nah, memang sebagai seorang ibu, siapapun ibunya pasti ya ketika anaknya mengalami hal seperti itu ya pasti merasakan. Pun kasus ini sudah jelas ya. Jika memang punya bukti yang sangat kuat bahwa ada indikasi bahwa anaknya itu ya melakukan persetubuhan dengan Fadel ya, maka cepat atau lambat Fadel itu pasti kena pidana. Nah, tetapi ya harus dipertimbangkan dulu apakah untuk memenjarakan Fadel itu adalah satu solusi yang terbaik ya. Kalau memang anaknya Mbak Nikita juga suka ya, benar-benar suka ingin bersama atau ingin hidup bersama dengan Fadel. Nah, artinya kembali pikirkan itu. Nah, tapi semuanya kembali kepada keputusan Mbak Nikita Mirzani gitu. Pertama, ketika memang sudah gelar perkara dan ternyata dinyatakan berita sebelumnya adalah naik sidik, maka ini sudah dipastikan proses penyidikan ini sudah terang, cukup bukti ya, penyidik sudah menemukan ini adalah tindak pidana perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu yang pertama. Kedua, penyidik akan menerbitkan SPDP
Ini sesuai KUHP. Surat perintah dimulai penyidikan dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri setempat. Karena ini Jaksel, maka dikirimkan kepada Kejari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Setelah dikirimkan SPDP, maka akan dikirimkan surat panggilan. Ini yang ketiga. Kepada mana? Kepada siapa? Kepada pihak pelapor dulu. Ya, ini sesuai KUHP. Ya, dikirimkan kepada pihak pelapor, kemudian setelah pelapor pemeriksaan akan dipanggil pihak terlapor. Senyatanya kalau sudah dipanggil, ya, pihak terlapor hadir, ya, dalam konteks SPDP tadi, maka proses penyidikan ini sudah bisa dipastikan akan lanjut untuk menetapkan tersangka dalam tindak pidana pelindungan anak seperti itu. Fadel akan kena ini, menurut Abang seperti apa sih dari sisi hukumnya sendiri nih terkait pasal-pasalnya? Benarkah bisa dikenakan juga pasal berlapis? Baik, semua ini bicara soal asas pembuktian. Kalau memang terbukti bahwa apa yang dilaporkan, apa yang dituduhkan kepada saudara Fadil ini, maka ada beberapa pasal yang akan dikenakan kepada Fadil, yaitu antara lain Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian KUHP, maka di situ ada juga laporan bahwa dia melakukan kekerasan fisik, maka otomatis ancamannya cukup berat. Nah, kemudian perlu juga saya sampaikan di sini bahwa di dalam hukum pidana ada namanya asas yang menyatakan bahwa bukti-bukti harus lebih terang dari cahaya. Nah, ini adalah PR pihak Polres Jakarta Selatan untuk membuktikan secara terang-benderang bahwa Fadil terbukti melakukan. Kalau feeling saya dalam waktu dekat akan naik ke penyidikan itu. Bakal ada tersangka dalam waktu dekat. Karena jangan lupa, opini publik sangat mempengaruhi. Kalau terlalu banyak menghujat, polisi pun akan terpengaruh. Pengaruh dari luar itu besar. Ya, jadi pakailah pengacara yang tidak dihujat oleh orang. Itu saran saya. Minggu depan kelar ya. Mungkin ini adalah minggu-minggu terakhir ya, Fadel, kau menikmati tidur di atas kasur, ya, di dalam rumah. Puas-puaskanlah bersendau gurau dengan keluargamu. Puas-puaskanlah kau joget-joget. Gea, lo kasih gue TikTok Universe nggak, Gea? Teruntuk ya, Fadel, kau terima ganjaranmu atas apa yang sudah kau lakukan, ya. Ini adalah minggu terakhir lu merasakan tidur di atas kasur lu yang banyak cikungunyahnya itu, ya. Kau nikmatilah minggu-minggu terakhir kau joget-joget itu bersama keluarga lu. Cuman kalau capek mah enggak. Padahal kabarnya kan kakak kamu awal-awal. Ya, Padi, ayo Mat. Hubungan kamu, tapi kok kamu masih menjalankan? Ya. Itu kan pribadi kan kalau cinta itu. Nanti gue bisa omongin lah kalau cinta, nanti bisa gue ngomong ke abang gue atau keluarga gue gampang. Tapi akhirnya sampai kayak gini kan? Ya agak kasih jalan dulu ya. Kasih jalan dulu ya. Hanya secara tidak. Tapi kan bisa nanti lagi ya. Tunggu kita ke dalam dulu ya. Kamu ke dalam dulu. Ya, kamu ke dalam dulu ya. Ya, itu apa? Sini dulu. Silakan. Tidak hanya kamu, ternyata masih ada huruf A ini. Ya, kalau buat huruf A itu gue udah tahu juga. Karena sebelum pacaran sama gue kan, gue tahu dia lagi dekat sama Bule. Ya itu jadi gue tahu. Ya artinya kamu merasa dikambing hitamkan atau gimana Pak? Ya kalau merasa dikambing hitamkan, ya lihat nanti aja gimana ke depannya. Kalau merasa dikambing hitamkan ya berarti jadi kambing. Hitam lagi. Kan kalau buat berat kita belum pernah ngelawan kan, tapi kalau buat saingan yang hampir sama itu negara Prancis. Karena emang referensi lu dari situ ya? Dari sana benar. Laura tahu nggak deh? Apa? Laura tahu nggak? Loli tahu. Tahu, berarti lu bisa berkomunikasi sama Loli? Apa maksudnya? Maksud tahu masuk keluar akan bertanding gitu. Oh, tahu. Kalau tahu tentang Tahu ya? ke Malaysia itu tahu. Karena kan dari sebelumnya udah dari jauh-jauh hari. Cukup. Oh, ditegur Rasman ya, cukup.
Fadel. Apa tuh Del? Apa tuh Del? Kayak gimana Del? Udah bikin studio tuh di atas di rumah. Mungkin kayak gimana tuh? Udah progresnya udah sampai mana di studio sama? Udah 90%. Tungguin aja. Berarti renovasi Begini, masalah rumah ya. Rumah katanya dari uang si keren. Rumahnya jalan terus kok renovasinya. Jalan terus. Terus dari mana dia? Dia lagi dari mana-mana udah. Nggak ada itu. Jangan gitu-gitu lah. Jangan gitu. Ya, oke ya. Dia gaya terbaru. Nanti kamar mau direnovasi, konsepnya gimana kamar? Kamar renovasi konsepnya kayak gimana? Kamarnya hip hop, versi hip hop, ada daun-daunnya. Nanti ya itulah pokoknya ada daun-daun, nanti gue banyakin daunnya. Karena gue suka pohon kan. Berarti ada foto LM dong? Iya udah pasti dong itu. Figura ya? Mana. Tunjukkan. Tahan. Mana dia lihat lagi Del? Sebentar lagi Del. Belum itu. Maksud dia tadi, dia mohon doa restu supaya di tahun 2000 umur 18 tahun mereka bisa bersama. Lihat dong Del, dikit Del. Mana yang bersama? Foto. Sampai dong. Iya. Jadi buat wartawan, buat orang-orang yang mungkin nonton ini, doain aja supaya kita bisa bertemu lagi, gua sama Loli bisa ketemu lagi Sampai akhir hayat. Jadikan dia istri. Insya Allah, alhamdulillah kalau dia jadi istri. Ya, mudah-mudahan NM terbuka hatinya. Siapa tahu umroh di Jawa. Semua orang pasti ada perubahan. Ya, thank you ya. Tapi kemarin sempat kepikiran nggak Del? Kepikiran nggak apa hasil visum Loli keluar? Artinya enggak ya? Enggak kepikiran karena si Farel itu memang nggak pernah melakukan. Dia yang mengatakan seperti itu. Main game, dan Tahan. Mana lah dia lihat lagi Del? Sebentar lagi Del. Belum. Maksud dia tadi, dia mohon doa restu supaya di tahun 2000 umur 18 tahun mereka bisa bersama. Lihat dong Del, dikit Del. Mana yang barusan foto? Oh, gelang itu. Itu gelang dari siapa? Gelang dari Loli. Thank you. Masih disimpan Del. Jadi antar depan rumah ya. Ngopi ya. Main badminton. Oke, gua ke rumah ya. Siap. Thank you. Thank you Fadel. Itu juga dapat saya pertanggungjawabkan juga bahwa surat itu real dan tidak dibuat-buat. Oke, dan surat itu juga tadi sudah kita serahkan ke Kementerian PPPA dan juga udah kita serahkan juga ke penyidik supaya ditelusuri lebih dalam, dicerna lebih lanjut untuk bagaimana nanti perkembangan perkara ini, karena kita semua akan fokus ke substansi hukum tanpa melebar kiri kanan. Itu aja dari saya, bisa ditambahkan rekan saya yang lain. Silakan. Baik, terima kasih Bang Anggi, terima kasih Pak Rasman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang sangat luar biasa. Tadi kita sudah berjumpa di Kementerian PPA, rame, dan pada malam hari ini lebih rame lagi. Baik, sedikit yang ingin saya sampaikan bahwa kedatangan kami ataupun aktivitas kami hari ini dimulai dari Kementerian PPA dan juga ditindaklanjuti pada malam hari ini ke Polres Jakarta Selatan, tidak lain dan tidak bukan dalam rangka melaksanakan kewajiban hukum. Kenapa saya mengatakan melaksanakan kewajiban hukum? Karena ada ketentuan dalam negara kita, pasal 100 ayat 1 itu dinyatakan bahwa siapa saja yang mengetahui, siapa saja yang melihat, dan siapa yang menjadi korban, maka dirinya berhak untuk menyampaikan aduan atau membuat laporan kepada penyidik. Bahkan dalam beberapa aturan yang lainnya, misal dalam tindak pidana narkoba, seseorang yang mengetahui tapi dia tidak menyampaikan aduan itu atau tidak menyampaikan laporan itu, maka dirinya akan disanksi oleh hukum, yaitu dengan pidana penjara 1 tahun dan juga denda 50 juta rupiah. Bahkan di pasal-pasal lain lebih berat lagi,
seperti kasus-kasus pembunuhan, penelantaran anak kan gitu. Karena ini kejahatan-kejahatan yang sangat serius kan gitu. Jadi mengawali daripada kesadaran diri akan hukum dan pemahaman tentang hukum, kami secara itikat baik sebagai warga negara. Tadi kami diterima oleh Kementerian PPA, kami sudah menyampaikan aduan secara lisan dan juga secara tulisan. Dan alhamdulillah teman-teman juga tadi menyaksikan bahwa Kementerian PPA menyambut baik aduan kami dan berjanji akan menindaklanjuti itu. Artinya teman-teman semua, kita ingin proses penyelidikan yang hari ini berjalan akan lurus, tidak ada intervensi siapapun. Dan Kemen PPA juga berkomitmen bahwa keadilan untuk LM ataupun keamanan untuk LM ini adalah yang paling utama. Oleh karena itu, setelah koordinasi di Kemen PPA dan juga koordinasi di Polres, insya Allah dalam waktu dekat kami akan menindaklanjuti ini dan akan melakukan upaya hukum litigasi. Artinya kami akan membuat laporan polisi dan atau aduan. Untuk tempatnya nanti kita akan sampaikan lebih lanjut, karena memang untuk Polres Jakarta Selatan hari ini sudah sangat banyak laporan yang mereka tangani, kan begitu. Artinya kemungkinan kami akan mencari alternatif tempat lain. Itu untuk upaya-upaya berikutnya. Dan kemudian tadi juga kami berkoordinasi sedikit Pak, saya buka gitu. Koordinasi terkait dengan pembelaan hukum terhadap Adinda Fadel, yaitu kami mengajukan saksi tambahan. Jadi saya buka sedikit saksi yang akan kami hadirkan. Pertama kan ketika di preskon di kantor pertama kali kami akan mengajukan saksi itu kan saya sampaikan 5 orang saksi. Dan ketika pemeriksaan kemarin kami mengajukan 3 orang saksi. Ternyata makin ke sini alhamdulillah bantuan Allah Subhanahu wa taala banyak pihak-pihak lain yang menurut mereka bahwa Fadel ini sedang dizolimi. Jadi menghubungi kami tim hukum dan bersedia menjadi saksi. Nah itu tadi kami sudah sampaikan. Untuk siapa orangnya itu nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh Pak Rasman. Tapi kami pikir kerahasiaan terhadap orang-orang yang membantu ini kami pastikan akan kami jamin. Terima kasih kami ucapkan kepada orang-orang yang membantu dan juga mengirimkan via Instagram kepada via Instagram melalui DM kepada saya beberapa bukti-bukti yang insya Allah itu akan membantu sekali untuk pembelaan kepada Fadel. Saya pikir itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pak Hadi ada? Udah. Ada aja Pak. Ada ya. Masih Pak. Udah. Baik, teman-teman semua. Saya masuk pada kesimpulan. Pertama, kami sampaikan ini baru kejutan namanya. Bukan kayak pengacara kemarin bilang suruh tunggu kalian Jumat dari pagi sampai sore, tahu-taunya hasil visum. Saya katakan, pertama, ketika saya sedang berada di Kuala Lumpur, Malaysia, saya dihubungi oleh Ibu JF alias Mama E dan juga E serta anaknya seorang lagi berinisial L terkait dengan keberadaan saudara LM. Dikirimin biaya, kenapa tidak dikirimin biaya, kenapa bisa tinggal di rumah ibu JF, kemudian dimasukkan lagi sekolah, kemudian keluar lagi, kemudian panggil polisi, kemudian pacaran dengan saudara Fadel, lalu kemudian kembali ke Indonesia, datang 5 kali tidak diterima, akhirnya ambil apartemen sendiri dan dijemput paksa. Ini rangkaian peristiwa yang secara konteks penegakan hukum saling terkait. Karena itu saya minta kepada Ibu JF dan E, kalau kalian ingin bantu kasus ini, karena mereka bilang kami tidak punya kepentingan kepada Fadel, tapi kami ingin menceritakan fakta yang sebenarnya di UK ini. Saya minta tolong buat statement letter
surat pernyataan, dan surat pernyataan sudah saya terima. Dan suratnya sudah kami serahkan ke Kementerian PPA dan sudah diberikan kepada penyidik tadi di sini. Suratnya 2 lembar dijelaskan. Poin yang kedua, bahwa benar berdasarkan pengakuan dari Bu JF kepada saya, diduga bahwa LM sudah berpacaran dengan seseorang berinisial A, dan A ini sudah bertemu di oleh LM untuk bertemu dengan Ibu JF, dengan E dan juga dengan L. Sudah bertemu, dan kedua orang ini mengaku sudah berpacaran. Apakah di luar berpacaran itu ada sesuatu? Itu nanti, karena bukan konsumsi di sini. Tapi jalan cerita itu ada. Poin yang kedua, bahwa yang ketiga, bahwa bahwa saudari LN ketika kembali ke Indonesia, dan yang disebut-sebut selalu ada rentang waktu Juni, Juli, Agustus, itu kan yang disebut-sebut oleh NM dan pengacaranya. Kami sudah cross check berdasarkan data yang kami punya. Ingat, yang kami serahkan tadi tidak saja surat pernyataan dari Ibu JF tapi juga dikirimin ID card-nya. Dan di luar itu kami juga diberikan data bagaimana saudari LM ketika tidak mau melakukan live diduga dari NM, maka LM tidak akan diberikan biaya, dan live itu harus menjelek-jelekkan inisial AD. Ketidakmauan dia ini menyebabkan seorang NM marah, dan anak itu menjadi kesulitan, benar-benar kesulitan, tidak ada tempat tinggal. Pikirkan dengan jernih teman-teman semua. Di UK dia tidak ada yang membiayai, sehingga menompang di rumah orang. Begitu mamanya tahu, dimaki-maki ini orang, keluarga ini, akhirnya si LM keluar, pergi ke Indonesia, dibantu oleh keluarga Bajide, ditolak, dan dua orang ini dimaki-maki oleh LM. Apa ini? Ini kerjaan apa? Ini semua orang sudah bersuara. Kemudian berikutnya apa? Dari konstruksi hukum yang kami pelajari juga, maka kami mendapat support yang kuat dari beberapa pakar hukum, termasuk dari Kementerian PPA, bahwa yang namanya satu, eksploitasi, perundungan, dan apalagi objek yang serius dalam kasus ini. Karena itu yang disampaikan oleh Saudara Rahmat tadi, bahwa kami memutuskan kami akan segera mengadukan persoalkan ini kepada penyidik, dalam hal ini penegak hukum, bahwa ada dugaan 3 poin yang dilakukan oleh saudari NM. 1, dugaan eksploitasi anak, karena anak ini, LM ini sejak berumur 15 tahun katanya sudah disuruh untuk melakukan promosi live terhadap produk-produk kecantikan. Apabila tidak mau, anak ini katanya ya, bisa
masukkan di kamar berminggu-minggu, dan dihukum tidak bisa keluar rumah. Umur 15 tahun. Yang kedua, perundungan. Kalau tidak patuh pada orang tuanya, atas kemauannya anak dan dia stres. Yang ketiga, selama di UK hanya 3 bulan yang dibiayai. 3 bulan. Dan studinya cuma 3 bulan. Setelah 3 bulan, dia keluar dari sekolah karena tidak ada biaya, numpang dengan keluarga JF karena tidak ada biaya, tinggal di situ, diperkenalkanlah ini kepada dia. Dan kemudian dimaki-maki oleh MM keluarga ini, akhirnya LM malu, dia keluar, dan disitulah dia diduga mengambil pekerjaan endorse slot yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak baik. Dalam hal ini diduga JL, kira-kira begitu. Ini penjelasan ini semua ya Fadel ya, saya sampaikan. Keterangan dari Ibu JF yang tersurat, keterangan dari Fadel kepada kami dan keluarga sangat linear, sangat sinkron. Bahkan chattingan, percakapan antara LM dengan seseorang, dia curhat, itu pun ada. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Nah, untuk memperkuat keterangan bahwa benar ada surat yang ditandatangani oleh LM untuk melaporkan ibunya, suratnya tidak mungkin saya perlihatkan, tapi fotonya saya perlihatkan. Apakah ini saya dikatakan membongkar rahasia kependudukan? Enggak dong. Ini fotonya. Ini ketika LM sedang menandatangani, ya betul ya? Ya. Nih, ini LM sedang menandatangani surat tanggal 13 September 2024 terkait beberapa kronologi yang dialami dan ingin melaporkan MM terkait di dalamnya termasuk perundungan, eksploitasi, dan penelantaran. Kalau begini, apa mungkin kita semua berpikir ini normal? Tidak dong. Apakah mungkin LM yang dijemput dari apartemen, kalau mengatakan anak di bawah umur, kenapa Anda ekspos itu? Ketika dijemput, silent saja dong. Bahwa cewek, polisi, polwan. Di situ kan kelihatan, dia sempat nggak ada celana panjang, dipakaikan celananya, benar kan? Digotong-gotong, didorong-dorong, divideokan. Ini apa namanya? Apakah ini bukan membuka rahasia anak di bawah umur? Siapa pelakunya? Maka orang-orang yang ikut serta mengambil itu kami minta untuk juga diperiksa. Karena kalau caranya